warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video tutorial cara menambahkan lapisan hamparan dan tulisan. Bersama saya Iwan Rudini Eskom yang berkolaborasi dengan beberapa tim pembimbing, terutama Ibu Dahliani SPD MPD dari LPMP Kalimantan Selatan, akan menayangkan tutorial mengenai cara menambahkan lapisan hamparan dan tulisan. Silahkan ikuti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Di sini saya akan berikan video tutorial seperti apa caranya menambahkan lapisan berupa tulisan dan lapisan berupa hamparan pada aplikasi KineMaster. Ya. Nah, di sini saya sudah tampilkan ini ada satu gambar atau background yang saya ambil dari media, dan ini nanti yang akan kita tambahkan lapisan berupa tulisan dan hamparan. Jadi langsung saja, pertama kita atur posisi misalnya di sini ya. Kita atur posisi di sini, kemudian kita klik lapisan. Setelah kita klik lapisan, langsung kita pilih teks yang berlambang huruf T. Di sini langsung kita ketikkan, misalnya kita sesuaikan ya, musim salju, misalnya karena tadi backgroundnya seperti ada salju-salju seperti itu. Nah, musim salju kalau sudah kita klik pilih, maka teksnya akan langsung muncul di sini ya. Ini bisa untuk memperbesar, Bapak Ibu, memperbesar dan memperkecil. Kalau yang ini untuk rotasi atau memutar. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kalau tulisan atau teks ini terseleksi dengan ditandai adanya garis putus-putus di bagian luar. Kemudian di lapisan ini ada garis kuning ya, yang mana di bagian ujung kiri dan ujung kanan ini ada titik-titik, itu menandakan bahwa lapisan ini terseleksi. Kemudian ditandai juga dengan munculnya beberapa icon di samping kanan layar kita. Nah, di sini beberapa tools yang bisa kita fungsikan. Pertama ada yang dilambangkan huruf A besar dan A kecil, ini berfungsi untuk mengganti jenis huruf. Nah, mengganti jenis huruf, misalnya saya pilih huruf ini. Nah, kalau sudah checklist, nah teksnya berubah jenis hurufnya. Kemudian di bagian samping ada gambar gunting, ini berfungsi untuk memotong bagian kiri, bagian kanan ya, dan bagian tengah atau playhead, dan ini kita geser dulu. Nah, supaya dia aktif bagian mana yang mau dipotong ya. Atau sama Bapak Ibu dengan kita menggeser seperti ini. Nah, di bagian ujung ini kita klik kemudian geser, sama fungsinya dengan gunting untuk memotong. Kemudian yang berikutnya, ini lingkaran yang berwarna putih berfungsi untuk mengganti warna. Misalnya saya pilih warna biru. Nah, kemudian kita checklist, maka langsung teksnya berganti warna biru. Saya lanjutkan di bagian bawahnya, ini ada animasi keluar. Ya, misalnya animasi keluar ini saya pilih yang turunkan. Nah, saya pilih turunkan. Yang mana Bapak Ibu, setelah kita klik, maka akan muncul angka-angka di bagian bawah ini yang berfungsi untuk mengatur kecepatan efek tersebut atau animasi tersebut. Semakin besar angkanya, maka animasinya, pergerakannya akan semakin lambat. Misalnya saya pilih yang 2.5, kemudian kita checklist. Nah, kita atur lagi di yang berikutnya, ini animasi keseluruhan. Ini tergantung selera masing-masing, silahkan diatur saja. Nah, kemudian kita atur yang animasi masuknya di sini, kita klik, kemudian misalnya saya pilih yang pop, nah dia masuk seperti itu, kemudian kecepatannya saya atur juga menjadi 2.5, ya, seperti ini, kemudian checklist. Nah,
Nah, kita sudah atur warna, animasi masuk dan animasi keluar. Kita turun ke bawah, di sini ada opasitas, Bapak Ibu kita klik, ini mengatur transparansi. Ya. Misalnya kita atur di 85. Kemudian kita checklist. Kemudian di samping opasitas ini untuk rotasi, ya sama seperti yang ini tadi, hanya saja di dalam icon rotasi ini ada pencerminan atau mirror. Nah, seperti ini. Kalau yang ini fungsinya sama langsung dengan tanda panah melengkung ini. Nah, sama dengan yang ini. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada untuk perataan kiri, rata tengah, dan rata kanan. Kemudian ini bayangan aktif Bapak Ibu. Makanya ketika di awal Bapak Ibu melihat kok kayak ada hitam-hitam seperti itu ya. Kayak ada bayangan, jadi ini aktif. Ini bisa diganti warnanya. Kemudian bisa dinonaktifkan. Nah, kalau dinonaktifkan seperti itu. Kalau ini seperti bayangan atau bersinar ya, kalau kita aktifkan. Nah, misalnya di sini kita beri hijau. Nah, seperti itu, kayak ada hijau-hijaunya di samping. Kemudian ini kurang lebih seperti bersinar ya. Tapi dia juga samar-samar. Nah, terlihat apa? Perubahannya ya. Kemudian ini warna latar, ini warna hitam, bisa diganti juga. Dan ini kalau misalnya mau latarnya full dari ujung kiri ujung kanan, kita aktifkan seperti ini. Nah, tapi ini saya pilih nonaktif saja. Saya hanya bersinar gitu ya, hanya bersinar. Baik Bapak Ibu, kalau sudah kita atur untuk animasi dan pengaturan lainnya pada lapisan tulisan, kita langsung checklist saja. Jalannya seperti apa? Kita play. Muncul tulisan musim salju. Ketika sampai di ujung dia akan kembali hilang. Nah, seperti itu. Ini lapisan tulisan. Nah, berikutnya di posisi ini saya atur akan muncul lapisan berupa hamparan. Nah, seperti apa itu? Langsung saja kita klik lapisan seperti tadi. Nah, kemudian ada di sini tools yang bagian tengah ini hamparan ya. Kita klik saja. Nah, akan muncul beberapa hamparan di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menambah hamparan yang lain, masih banyak ya. Tinggal kita klik dapatkan lainnya. Nah, kemudian kita pilih di sini ada abstrak ya, ada celebration, ada dekoratif ya, masing-masing. Kemudian ada frame, kemudian ada icon juga, ada reaction. Jadi kita tinggal download yang mana yang kita mau. Misalnya kita pilih yang terakhir ya. Di sini kita ambil misalnya yang snowblower. Nah, ini sudah terinstall Bapak Ibu. Sudah terinstall. Misalnya kita pilih yang lain ya. Saya contohkan bagaimana cara menambah. Nah, misalnya yang ini kita klik. Nah, kalau tulisan unduh maka kita harus mengunduh dulu. Tinggal kita klik unduh. Kita tunggu proses unduhnya selesai ya. Di sini terlihat ada 10,5 MB. Nah, kalau proses unduhnya selesai, maka akan terlihat bahwa di sini sudah terinstall. Secara otomatis, kalau di sini tulisannya sudah terinstall, maka hamparannya masuk ke sini. Nah, ini yang baru kita download tadi. Tapi karena teks kita musim salju, wah ternyata pas nih Bapak Ibu sudah punya snowblower, kita pilih saja. Kita klik, misalnya saya pilih yang leaf. Nah, setelah dipilih, kemudian checklist. Nah, terlihat di sini bahwa musim salju muncul dan dia sudah terseleksi di bagian tengah ya. Tapi kan rasa aneh nih Bapak Ibu kalau saljunya hanya di bagian tengah. Ini kita klik saja, kita geser, langsung kita perbesar. Ya, kita perbesar sampai saljunya penuh kan supaya lebih bagus. Nah, seperti ini. Nah, sama seperti teks, Bapak Ibu, sama seperti lapisan teks, kalau dia terseleksi, maka akan muncul beberapa icon di bagian sebelah kanan HP kita ya. Ini ada efek masuk, misalnya juga saya pilih yang memudar misalnya. Nah, tiba-tiba muncul gitu ya saljunya. Kemudian
kecepatannya saya atur 3.0. Kalau sudah checklist, kemudian kita pilih yang efek keluar. Saya pilih misalnya turunkan. Kita pilih turunkan, atau kita pilih yang memudar. Nah, kita pilih yang memudar, kemudian kecepatannya kita atur misalnya di 2,5. Kalau sudah, kita checklist. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini sama seperti teks, opasitas ya, untuk transparansi, ini untuk memotong, kemudian ini untuk rotasi. Nah, ini yang tersedia di lapisan hamparan yang bisa kita atur. Kalau sudah, kita checklist saja. Nah, Bapak Ibu, ini posisinya bisa digeser-geser ya. Ini bisa digeser, misalnya dari sini kita lihat seperti apa lapisan tulisan dan lapisan hamparan yang sudah kita tambahkan, serta kita melihat sudah pas atau belum gitu ya, sebelum kita simpan filenya. Kemudian kita play saja. Kita klik play. Muncul tulisan dan muncul saljunya. Iya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita sesuaikan nih panjangnya supaya teksnya hilang dan saljunya juga hilang. Nah, kita geser sampai kira-kira pas ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek lagi, play. Muncul tulisan saljunya dan muncul hamparannya berupa salju. Nah, dia sama-sama hilang. Baik Bapak Ibu, itu sedikit tutorial dari saya bagaimana caranya menambahkan lapisan tulisan dan lapisan hamparan di aplikasi KineMaster. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Demikian video tutorial cara menambahkan lapisan hamparan dan tulisan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.